Shalom, Jemaat Kamido Zebawati yang dikasihi Tuhan. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita sama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita. Mari kita nikmati berkat dan anugerah Tuhan melalui ibadah minggu virtual pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Kristus. Sebelum kita masuk ke dalam persekutuan ibadah, mari kita bersaat teduh sejenak. Mari kita mengawali ibadah kita pada hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 2, Mulia, Mulia namanya. Mari jemaat yang terkasih Yesus Kristus, kita akan masuk di dalam fotum dan salam. Dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ nomor 117, ada yang tanya.
nas pembimbing yang terambil di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Mari kita menyambut nats pembimbing di hari ini dengan memuji Tuhan dari PKJ nomor 138, Setiamu Tuhanku tiada bertara. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah, Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setiap pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku puas lelah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Kita satu di dalam doa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau Maha Kasih dan Maha Murah. Berkat-Mu melimpah ruah dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah jemu menjawab doa dan kerinduan kami, serta tidak pernah terlambat sedetik pun menolong kami. Namun kami sering berbuat jahat di hadapan-Mu dan mendukakan hati-Mu. Kami selalu melanggar ketetapan-ketetapan-Mu yang Kau buat untuk kebaikan kami sendiri. Kami juga seringkali mengabaikan petunjuk dan bimbingan Roh Kudus. Ya Bapa, kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Allah, sumber segala berkat dan sumber sukacita kami, ampunilah segala pelanggaran kami dan baharuilah kembali hidup kami. Dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita akan masuk di dalam amanat hidup baru yang terambil dalam kitab Filipi 2 ayat 5 sampai dengan 11. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mari kita sambut amanat hidup baru dengan menyanyi dari PKJ 216, Berlimpah Sukacita di Hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku,
saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita masuk di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Mari kita minta bimbingan Roh Kudus untuk pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami panjatkan di hadapan-Mu Bapa untuk pada saat pagi hari ini. Kami datang di hadapan-Mu Bapa, bahkan kami sudah memuji Engkau. Tiba saja Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Untuk itu Bapa, berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pembacaan firman Tuhan di hari ini terdapat dalam Perjanjian Baru, yaitu di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. 2 Korintus pasal 8 ayat pertama hingga ayatnya yang ke-15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap, dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus, supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu, sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu, kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Mu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dan dengan kerelaanmu, dan lakukanlah itu dengan apa yang ada padamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Sampai sekian jauh pembacaan firman Tuhan kita di hari ini. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan, mengerti, terlebih melakukannya dalam kehidupan setiap hari. Terpujilah Kristus. Haleluya. Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan Kristus. Saat ini kita akan masuk di dalam firman Tuhan, yaitu yang tadi sudah kita simak, yang terambil dari kitab 2 Korintus 8, 1 sampai dengan 15. Dan tema kita pada saat pagi hari ini adalah mengasihi lewat tindakan nyata. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, jemaat Gemido Jebaut, kalau kita mengatakan bahwa kasih lewat perkataan itu mudah, tapi sebesar atau seserius apa kasih kita kepada seseorang, biasanya justru akan terlihat dari sebesar apa kita mau berbuat sesuatu yang nyata buat mereka, atau bahkan sejauh mana kita rela berkorban bagi orang-orang yang kita sayangi ini. Bagaimana orang yang kita kasihi itu percaya kepada kita,
mengasihi mereka jika kita sama sekali tidak peduli terhadap keadaan mereka. Walau kita terus memberikan mereka dengan kata-kata cinta, maka muncullah kata-kata gombal buat orang-orang yang menunjukkan perilaku seperti ini. Atau bagaimana mungkin kita mengaku mengasihi seseorang tapi kita menurut saja ketika mereka melakukan sebuah kesalahan, atau malah ikut-ikutan karena tidak tega menyuruh mereka. Hal ini menurut saya adalah salah. Mengaku mengasihi tetapi sering menyakiti, mengaku sayang tapi selalu menghilang ketika dibutuhkan, itu sama sekali bukanlah kasih sebenarnya. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kasih membutuhkan perbuatan, tindakan nyata dan harus dalam kebenaran. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 katakan, anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perkataan dalam kebenaran. Ini rujukan kasih yang diinginkan Tuhan untuk dimiliki oleh anak-anaknya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam mengenai kasih dalam bentuk tindakan nyata, kita bisa melihat dari jemaat di Makedonia yang sudah kita simak tadi, yaitu 2 Korintus 8, 1 sampai dengan 15. Di dalam ayat 2 dikatakan, selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Jemaat Makedonia disebutkan bukanlah jemaat yang kaya, mereka juga bukan jemaat yang hidup nyaman tanpa masalah. Jelas dikatakan mereka sangat miskin dan mengalami banyak penderitaan, tapi mereka tetap sukacita yang meluap dan begitu kaya dalam kemurahan. Di sini kita melihat bagaimana Paulus bersaksi di atas mereka di ayat yang ketiga dan kelima. Demikian firman Tuhan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Ini bentuk kasih yang menginspirasikan dari apa yang dimiliki oleh jemaat Makedonia. Kasih itu tidak tergantung dari miskin dan kayanya seseorang, nyaman atau sedang dalam pergumulan. Karena jemaat Makedonia membuktikan mereka mampu menyatakan kasih lewat perbuatan nyata, meski mereka sendiri hidup di bawah kemiskinan dan penderitaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa saja keluaran yang keluar dari sebentuk kasih yang benar? Paulus menjabarkan di surat 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 7. Demikian firman Tuhan. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain, ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya ke segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, ini adalah elemen-elemen kasih itu ternyata sangat berhubungan dengan tindakan-tindakan yang nyata. Dan kita lihat bahwa perbuatan atau tindakan nyata ini harus sesuai dengan hukum-hukum kebenaran dari kerajaan Allah. Jangan kita tidak tega lantas kita menjerumuskan orang-orang yang kita kasihi. Mari saya mengajak jemaat Gemindo Cepaut, marilah kita mau tunjukkan menjadi orang-orang yang memiliki hati penuh kasih yang akan mudah dirasakan oleh orang lain lewat tindakan-tindakan nyata kita. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita meresponi perenungan firman Tuhan di hari ini dengan memuji Tuhan. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu.
karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat-Nya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang dikasihi nama Yesus Kristus, mari kita akan masuk di dalam pengakuan iman rasuli. Mari kita akan mengikatkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat Tuhan, kita akan masuk ke dalam pengucapan syukur. Dengarkanlah ajakan yang terdapat dalam Matius 5 ayat 24. Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan, betapa hatiku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki
kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita sama-sama mendoakan persembahan kita. Kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan hanya kepadamu. Kami percaya kami boleh terpelihara hingga saat ini. Itu semua karena pertolongan Tuhan. Itu semua karena kasih sayang Tuhan. Kami mengucap syukur untuk usaha dan pekerjaan yang sudah Tuhan berkati, sehingga saat ini kami boleh memberikan persembahan kepadamu ya Tuhan. Kiranya Tuhan melayakkan persembahan ini sehingga boleh memuliakan Engkau. Terpujilah namamu. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Kristus, mari kita akan masuk di dalam doa syafaat kita dan akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami sangat bersyukur untuk pada saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami supaya kami mengasihi lewat tindakan yang nyata. Mari Bapa, ajarkan kami sebagai anak-anak-Mu. Kadang-kadang kami secara pribadi Tuhan, kami selalu tidak sadar akan setiap pembicaraan kami, tetapi kami yakin dan percaya Engkau sendiri ya Tuhan yang akan bertindak setiap akan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memasuki beberapa pokok doa sapa kami Tuhan. Kami akan berdoa buat jemaat yang bergumul Tuhan, ekonomi, usaha dan pekerjaan, pendidikan. Mari Bapa, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Mari Bapa, kami yakin dan percaya Engkau sendiri ya Tuhan yang menutupi bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Segala apapun Tuhan dalam ekonomi mereka, usaha mereka, bahkan juga Tuhan dalam pekerjaan. Bila mana Tuhan ada di antara kami ya Tuhan saat ini yang membutuhkan pekerjaan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri Tuhan akan memberikan pekerjaan indah pada waktunya Tuhan. Pakai anak-anak Tuhan yang berpendidikan Tuhan, biarlah Kau sendiri yang beracara atas kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat yang sakit dalam pemulihan Bapa. Mari kami berdoa buat Bapak Jusen Purba, Bapak Parulian Simanjunta, Ibu Huta Hauruk, Bapak Hengki Toar, Bapak Wasna Suyatma, Saudara Angga Purba. Mari Bapak, setiap nama-nama yang saya sebut ini Bapak, dalam nama Yesus Tuhan, kami yakin dan percaya darah Yesus berkuasa. Apapun menjadi penyakit mereka, kami yakin dan percaya Tuhan, pemulihan kesembuhan hanya datang daripadamu. Dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat yang sudah lanjut usia. Mari Bapak, kami mau serahkan Tuhan setiap Tuhan, para lansia-lansia ya Tuhan yang sudah usia lanjut Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati mereka, keluarga mereka, anak menantu cucu mereka, Engkau memberkati. Mari Bapak, di usia yang lanjut ini Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau pakai mereka lebih dahsyat dan luar biasa. Bahkan Engkau akan memberikan mereka kesehatan yang datang daripadamu Bapak. Untuk itu Bapak, kami mau serahkan mereka ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak, kami berdoa jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini Bapak. Mari kami berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah Tuhan, kami sangat bersyukur bila mana Tuhan di bulan Agustus ini ditambahkan satu usia Bapak. Biarlah mereka semakin hari semakin datang kepadamu. Bahkan kami yakin dan percaya biarlah mereka mempunyai roh yang menyala-nyala di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Bahkan program pelayanan jemaat Jibaut Tuhan, mari kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak. Setiap kategori yang sudah berjalan, mari Bapak Engkau sendiri yang beracara ya Tuhan. Bahkan program-program ke depan, kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah Tuhan semuanya berjalan seturut dengan kehendak Engkau. Bahkan kami saat ini berdoa untuk pemeliharaan gedung gereja Tuhan, bahkan para donatur gereja. Mari Bapak, kami mau serahkan Tuhan untuk gedung gereja Gemindo Jibaut ya Tuhan. Mari Bapak, Kau tolong, Kau tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Bahkan para donatur gereja, kami yakin dan percaya Engkau membukakan pintu hatinya Bapak. Bila mana ada terbeban untuk membantu Tuhan untuk Bapak dalam gedung gereja Gemindo Jibaut Tuhan, kami yakin dan percaya Engkau sendiri yang akan beracara Bapak dalam nama Yesus. Bapak, kami juga berdoa untuk sinode Gemindo Tuhan. Mari kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu Bapak untuk Bapak Ketua Sinode dan jajaran lainnya Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Bahkan juga Tuhan, biarlah Tuhan apapun program-program yang mereka lakukan Tuhan, biarlah Tuhan semuanya untuk hormat kemuliaan nama Engkau. Mari Bapak, kami mau serahkan Tuhan seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia, terutama Gemindo Tuhan secara khusus di Jabodetabek dan daerah-daerah. Mari Bapak, Engkau memberkati hamba-hamba-Mu yang setia dalam melayaninya Tuhan.
Bahkan juga Tuhan untuk pekabaran Injil ya Tuhan di pelosok-pelosok Tuhan, di pedalaman Tuhan, biarlah Kau sendiri yang beracara ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, biarlah nama-Mu saja dipermuliakan. Bapak kami yang di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Mari Bapak, kami mau serahkan Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi Pustawaki dan jajarannya Tuhan. Mari Bapak, kami yakin dan percaya Engkau sendiri Tuhan yang akan memberikan kekuatan Tuhan buat Bapak Presiden kami Tuhan untuk menjalankan setiap kepimpinannya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Mari Bapak, kami mau tolak segala pro dan kontra apapun Tuhan yang mencoba mengacau balaukan bangsa Indonesia ini Bapak. Dalam nama Yesus Tuhan, kami mau serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan, situasi sekarang ini masih masa COVID Tuhan. Mari Bapak, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapak. Bahkan para medis ya Tuhan yang sudah berusaha Tuhan untuk menangani COVID ini Bapak. Tapi kami yakin dan percaya dalam nama Yesus, darah Yesus berkuasa. Bahkan juga Tuhan, kami mau serahkan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan-Mu Bapak. Dan itu Tuhan, kami mau serahkan semuanya hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari Bapak, kami mau serahkan juga hamba-Mu Pendeta Melani Tuhan yang Kau percayakan di Gimindo Jebau Tuhan. Pakai dia lebih dahsyat dan luar biasa. Kau memberkati keluarganya Tuhan. Bahkan juga Tuhan, bahkan biarlah mereka ada roh kehatian Tuhan antara majelis diaken dan penatua Bapak. Untuk itu kami mau serahkan Pendeta Melani Tuhan ke dalam tangan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, inilah doa sahabat kami. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami akan berdoa seperti Engkau ajarkan kepada kami, yaitu doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saudara yang dikasihi dalam Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk di dalam pengutusan, yaitu Paranase Petua Ilahi. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitlah orang mati. Tahirkanlah orang kusta, usilah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Jemaat Tuhan, mari kita memuji Tuhan dari PKJ 282. Tuhan tolonglah bangunkan iman. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang rapuh. Ubahlah hatiku, jamahlah diriku, biar di tangan-Mu berbendung. Tuhan tolonglah bangunkan iman, pulihkanlah hati yang lemah. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Di mana ya Tuhan baktiku bagimu, dan berlatih harta imanku. Harta dan karya, tata dan nama, ku sembahkan bagi nama-Mu. Saudara yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, Jemaat Gimindo Jebau, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.